إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahil malikil qahhar al-azimil jabbar al-mutafarrid bil ijad wal ikhtiyar al-muhayt ilmuhu bil zawahir wal asrar. أحمده سبحانه حمد عبد بذل وانكسار وأشكره على نعمه الغزال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شاهدة بصحة الإقرار أرجو بها النجاة في يوم تذهل فيه العقول وتصفص الأبصار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في الأعلان والأسرار فإن تقواه هي الوقاية من عذاب النار. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-ayah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama tentu saja mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua anugerah hidayah karunia-Nya kepada kita semua ini. Alhamdulillah kita hingga saat ini masih selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat jasmaniah dan ruhaniyah kita. Mudah-mudahan itu semua akan menambah takwa kita, keimanan kita, dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan tentu saja bagi kita semua sebagai umatnya dan pengikutnya yang setia. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang amat berbahagia ini saya sebagai khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, yaitu tentang berhati-hatilah terhadap godaan, rayuan iblis ataupun setan. Karena kehidupan yang serba canggih dan modern ini, betapa banyak hambatan, gangguan-gangguan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua itu, yang paling utama, yang paling pokok adalah bahwa diciptakannya kita ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lain-lainnya adalah sebagai tambahan sunnah-sunnah, kesempurnaan di dalam beribadah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk berta'abbud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bentuknya amat sekali beragam, amat sekali bermacam-macam. Ibadah yang pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang langsung terkait terhadap Allah atau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, yang tampaknya perbuatan-perbuatan itu adalah bersifat duniawi, tetapi semua itu manakala diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala bisa disebut sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu apa? Di dalam pandangan pengertian Islam, di dalam sebuah kitab At-Ta'rifat
yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ali Al-Jurjani bahwa al-ibadah fi'lun mukallafun ala khilafi hawahu nafsahu ta'ziman li rabbih. Yang disebutkan dengan ibadah adalah bahwa perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah kita semua. Orang yang sudah akil baligh, yang sudah dituntut kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mukallaf. Perbuatan mukallaf ini, perbuatan-perbuatan orang yang sudah dewasa ini yang bertentangan dengan hawa nafsunya, yang berselisihan dengan hawa nafsunya, yang tidak disukai oleh hawa nafsunya, kemudian dilakukan oleh orang yang mukallaf semata-mata ta'ziman li rabbih, karena untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, sebagai Tuhan kita. Itu pemahaman secara bahasa, secara lughawiyah, secara makna daripada ibadah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam ibadah, di dalam mendekatkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam rintangan, berbagai macam godaan, tidak semudah dan tidak selurus dan tidak segampang apa yang kita ucapkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hambatan, rintangan, godaan, rayuan di sana terletak manakala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hambatan-hambatan kita, halangan-halangan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari faktor internal kita sendiri. Dari faktor diri kita sendiri, karena kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kepada kita sebelum kita dilahirkan alam bumi ini, Allah memberikan kedua potensi untuk kita semua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi kekuatan kepada hambanya yang akan lahir ke muka bumi ini, yaitu kemampuan, potensi untuk berbuat baik dan potensi kemampuan untuk berbuat tidak baik. Yang kedua, yang menghalangi, yang menghambat, yang memberikan kita segan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah faktor eksternal. Dalam hal ini iblis ataupun setan yang selalu mengharu-biru kita di dalam kita beribadah, di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji iblis, janji setan untuk kita semua, selama dunia ini belum kiamat, maka iblis akan selalu menggoda, menghambat, merayu dan menyesatkan kita semua, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga, karena tidak mau memenuhi perintah Allah, tidak mau taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dia enggan, dia ogah, dia membantah perintah Allah, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa yang terbaik di antara seluruh malaikat yang ada di dalam sorga atau penghuni sorga itu. Ana khairum minhu. Kenapa engkau menyuruh saya ya Allah untuk bersujud kepada Adam? Bukankah aku lebih baik daripada Adam? Aku dibikin olehmu dari api, sementara Adam dibikin dari tanah. Aku lebih baik daripada dia, dan aku tidak mau bersujud kepada. Khalaqtani min nur wa khalaqtahu min. Dari situlah iblis durhaka kepada Allah dan diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dalam penuh kelaknatan Allah Subhanahu wa taala,
Dan pada saat itu dia berjanji ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, untuk mencari pasukan bala tentara pengikut yang sebanyak-banyaknya untuk beramai-ramai kelak di akhirat nanti masuk ke dalam sorga, masuk ke dalam neraka dengan rayuan-rayuan, hambatan-hambatan dan perkara-perkara yang menyesatkan hamba Allah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu pada satu ketika dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berangkat menuju masjid untuk sholat. Di tengah jalan ada iblis. Iblis ini takut kepada Rasulullah, atau satu manusia yang tidak bisa digoda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah tahu di situ ada iblis, dan dipanggil oleh iblis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadap Rasulullah, menghampiri Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada sang iblis tersebut, sang setan tersebut. Rasulullah bertanya, kam ahibba'uka min ummati ya iblis, wahai iblis, aku pengen tahu berapa pengikutmu, pengikut setiamu sampai hari kiamat itu dari kalangan umatku, wahai iblis. Iblis mengatakan, asyaratu nafarin, wahai Muhammad, umatmu yang menjadi pengikut setia saya, pengikut setia kami adalah terdiri dari 10 golongan manusia. Awwaluhum al-imamul jair. Siapa yang paling pertama menjadi pengikut utamamu, wahai iblis? Iblis menjawab, al-imamul jair, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang tidak becus mengurusi rakyatnya, mengurusi umat yang berada di dalam tanggung jawab dan kepemimpinannya. Itulah yang paling utama, pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat, pemimpin yang menghancurkan rakyat bangsa dan negaranya dengan melalui undang-undang, peraturan-peraturan yang menyesatkan, yang menghancurkan kepentingan rakyat dan umat bersama. Padahal di dalam Islam, bukankah pemimpin itu adalah al-imam, adalah khadimul ummah, sang pemimpin hakikatnya adalah pelayan umat, pelayan masyarakat. Tetapi pemimpin yang sudah dikendalikan hawa nafsunya oleh iblis ini adalah bukan melayani rakyatnya, tapi justru menghancurkan rakyatnya sendiri. Yang kedua siapa iblis? Wal mutakabbir. Yang kedua adalah orang yang congkak, orang yang sombong, wahai Muhammad. Sombong adalah perkara yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu perbuatan minal kabair, termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Al-mutakabbir adalah hanya Allah yang berhak menyandangnya. Allah maha pembesar, pembohong, itu yang sifatnya Allah. Selain itu hambanya tidak berhak untuk sombong, untuk congkak dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sombong di dalam kehidupan dunia ini hanya satu yang bisa ditolerir oleh Islam, yang bisa diperbolehkan oleh Islam. Di mana letak sombong yang diperbolehkan, yang dimaafkan oleh Islam adalah at-takabburu alal mutakabbiri ibadatun. Sombong untuk menyombongi orang yang sombong adalah ibadah. Hanya itu yang diperbolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
melemahkan si sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, wahai iblis, wal ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaksibu al mala fi madza yunfiku. Yang ketiga kata iblis adalah orang kaya. Tetapi orang kaya itu menghasilkan uangnya tidak peduli dengan cara yang haram, dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dengan agama. Yang penting menghalalkan segala cara untuk meraih dunia kekayaan yang sebanyak-banyaknya, kemudian menginfakkan, menggunakan harta bendanya bukan kepada jalan kebenaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini orang kaya yang amat berbahaya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, wal alim alladzi saddaqal amir ala juri. Yang empat, kata iblis, orang alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz yang hidupnya itu adalah selalu membenarkan undang-undang, peraturan, ucapan-ucapan dari pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat, apapun oleh kiai tersebut bahwa itu adalah benar, bahwa itu adalah baik, bahwa itu adalah kebenaran yang harus diikuti oleh rakyatnya. Jadi ulama semacam ini, nauzubillah min dzalik, ulama sebagai stempel di dalam kebijakan-kebijakan pemimpin yang zalim. Yang berikutnya, watajirul khain, pengusaha yang zalim, pengusaha konglomerat yang di dalam usahanya tidak baik, di dalam menjalankan bisnisnya bertentangan dengan hukum-hukum dan bertentangan dengan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang adalah profesi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana siapa seorang Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana seorang Utsman bin Affan, bagaimana seorang Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasul, bagaimana sahabat-sahabat yang lain, yang pengusaha-pengusaha yang konglomerat di zamannya baginda Rasul, itu ada pengusaha-pengusaha yang hebat, tetapi orang-orang yang menjalankan usahanya dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur, sehingga mampu memberikan sumbangsih besar terhadap baginda Rasul, terhadap perkembangan Islam yang baru awal-awal tumbuh, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai sahabat setianya iblis ini adalah pengusaha yang zalim, yang berkhianat, yang banyak sekali merugikan konsumennya, yang memanipulasi kualitas barang-barang yang dijual. Yang berikutnya adalah wal muhtakir. Wal muhtakir ini adalah pengusaha yang hobinya menimbun barang. Ketika barang itu langka, ketika barang itu banyak, dia simpen, dan ketika barang itu harganya melonjak, dia keluarkan sebanyak-banyaknya untuk meraih keuntungan yang amat besar. Gejala-gejala ini banyak sekali muncul di tengah-tengah masyarakat. Barang ini langka, barang ini langka, beras langka, minyak langka, makanan minuman langka, sayur-sayuran langka. Tapi begitu masyarakat sudah menjerit dengan harga yang sangat mencekik, dia keluarkan itu barang yang ditimbun untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini perilaku iblis yang sudah merasuk di dalam jiwa seorang pedagang yang berkhianat tersebut. Yang berikutnya adalah wazani, orang yang suka berzina, mengumbar syahwat nafsu birahinya
kepada wanita-wanita yang tidak halal, wanita-wanita yang bukan istrinya, maka ini adalah sahabat setia iblis di dalam kehidupan mereka. Yang berikutnya, wa akilur riba, orang yang hobi memakan harta riba. Tukang rentenir, pelaku rentenir, dan pelanggan rentenir di dalam hidupnya, ini juga adalah perilaku iblis yang amat sekali berbahaya di dalam agama, di dalam kehidupan, yang ini amat sekali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah terhadap para rentenir dan jauhilah untuk memakan harta riba yang haram. Yang berikutnya, wal bakhir alladzi la yubali min ana yajma'ul mal. Yang berikutnya adalah orang yang bakhil, orang yang pelit di dalam mengelola, memanage harta dan kekayaan. Dia bangga dengan kekayaannya. Dia berpesta pora dengan kemakmuran anugerah Allah yang diberikan kepadanya, tetapi tidak rela, tidak ikhlas sedikit pun hartanya untuk kepentingan masjid yang sedang membangun. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan, dia cuek saja, tidak rela hartanya disumbangkan untuk masjid, tidak rela harta sebagiannya untuk fakir dan miskin dan sebagainya, tetapi dia justru bangga dengan kekayaannya dengan sifat kebakhilannya tersebut. Maka orang bakhil itu jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Itu orang bakhil kelak di akhirat nanti. Dan yang terakhir, yang 10, kata iblis, umatmu wahai Muhammad yang menjadi sahabat-sahabatku, teman-teman setiaku yang kelak bersama-sama dengan kami, iblis, setan, dan jin ini masuk ke dalam neraka adalah wasyaribul khamri, umatmu yang gemar mabok, minum minuman keras, minum minuman khamr. Ini sahabat setia saya di kalangan umatku di dunia ini wahai Muhammad. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sekali-kali berani meminum minuman yang haram, karena minuman yang haram adalah penggemarnya iblis, kesukaannya iblis, dan dia tanamkan kesukaan itu kepada umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, itulah 7 golongan manusia yang akan kelak menjadi pengikut iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari tipu daya iblis ini dan menghindari perilaku iblis ini yang mereka tanamkan di dalam sanubari kita semua, sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang akan selamat fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'adzana biziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala raghmi anfu man jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatil gharar, amma ba'd.
فيا عباد الله اتقوا الله وأبدل الفساد بالرشاد وأصلحوا شؤونكم وقوموا على قدم السداد واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوف وبأعمالكم مجزيون وعن أفعالكم محاسبون. اللهم اغفر أصحابي والتابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وبلغ جميع المسلمين من خير الدارين ما يؤملون وانصر وافر إحسانك على بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا وسائر بلدان الإسلام عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى الحمد للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وضحينا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وكل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك المن ولك الفضل ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا، وإلى الخير قربنا وعن الشر باعدنا، ومن حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ونفس لا تشبع. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.